Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di Peko Peko Channel. Ini adalah pertama kali saya membuat video di YouTube. Jadi maaf apabila video saya masih banyak kekurangan, dibuat dengan ala kadarnya dan masih berantakan. Oke, saya ingin berbagi, ingin sharing mengenai persiapan ujian SSW pengolahan makanan dan minuman melalui video kali ini. Sekilas mengenai SSW manufaktur pengolahan makanan dan minuman. Ujian ini wajib diambil oleh para calon pekerja Tokutegino yang ingin bekerja di Jepang, khususnya di bidang pengolahan makanan dan minuman. Itu sebelumnya wajib untuk mengambil sertifikasi SSW manufaktur pengolahan makanan dan minuman dan wajib lulus di ujian ini. Ujian ini diselenggarakan oleh OTAF dan penyelenggaraan ujian ini dilakukan melalui Prometric. Dan Prometric itu ada di beberapa kota di Indonesia. Untuk detailnya bisa dicek sendiri di websitenya Prometric. Oke, selanjutnya untuk tata cara pendaftaran dan tata cara pelaksanaan ujian tidak perlu saya jelaskan di video ini. Teman-teman bisa membaca sendiri di websitenya Prometric. Di situ ada semua dijelaskan, antara lain mengenai jadwal reservasi, biaya dan cara pembayaran, lokasi ujian, jumlah sesi dan jumlah soal. Bahkan modul ujian juga bisa kalian download untuk versi Jepang dan versi Indonesianya melalui website Prometric ini. Oke teman-teman, jadi apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi ujian SSW pengolahan makanan dan minuman ini? Bagaimana sih caranya biar kita bisa lulus gitu? Oke, pertama-tama kita harus tahu passing grade-nya itu kita harus minimal nilainya 60% dari sekitar 40 soal. Mungkin teman-teman bisa kalkulasi sendiri maksimal salahnya bisa salah berapa gitu. Dan minimal benarnya benar berapa. Tapi teman-teman jangan khawatir. Untuk bisa lulus ujian SSW manufaktur pengolahan makanan dan minuman ini cukup mudah, tidak terlalu sulit. Jadi teman-teman tenang saja, jangan khawatir. Saya pun juga bisa lulus kok nyatanya. Oke teman-teman, asalkan teman-teman nanti mengikuti tips yang akan saya bagikan ini, saya jamin pasti lulus. Jadi mari kita simak tipsnya berikut ini. Oke, tips pertama, pahami struktur soal dan alokasi waktu. Bahasa yang digunakan untuk ujian ini yaitu bahasa Jepang, full bahasa Jepang. Jadi mau nggak mau teman-teman harus menghafalkan kosakata yang ada di modul pembelajaran ini. Mau nggak mau teman-teman harus tahu bahasa Jepang, bisa baca, minimal bisa baca hiragana, karena nanti di soalnya itu dituliskan dengan huruf kanji, namun ada bantuan furigananya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir nggak bisa baca kanji, soalnya ada cara baca menggunakan furigana. Dan bahkan untuk petunjuk pengerjaan soalnya juga dituliskan menggunakan bahasa Jepang, tapi masih menggunakan bahasa Jepang yang tergolong sederhana ya teman-teman. Oke. Next, yaitu pelaksanaan ujian. Ujian ini
dilakukan menggunakan komputer atau biasa kita sebut dengan computer based test atau CBT. Dan semua soal itu pilihan ganda. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing untuk memikirkan jawaban isai. Apabila teman-teman nggak tahu, masih bisa ada kesempatan buat tebak-tebak jawaban. Kemudian untuk jumlah soalnya sendiri, totalnya ada kurang lebih 40 soal dengan alokasi waktu kurang lebih 80 menit. Artinya teman-teman memiliki kesempatan sekitar 2 menit untuk menyelesaikan satu soal. Jadi teman-teman tenang saja, kerjakan dengan cermat, jangan terburu-buru karena waktunya pasti cukup kok. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai sesi. Jadi soal ujian SSW Manufaktur Pengolahan Makanan ini terdiri dari 4 sesi. Nah, secara garis besar, sesi 1 dan sesi 2 ini merupakan sesi yang terdiri dari soal-soal pengetahuan dasar. Kemudian pada sesi 3 dan 4 itu terdiri dari soal-soal keterampilan teknis. Bahasa kasarnya yaitu penerapannya gitu dari sebuah teori gitu. Oke. Sesi pertama ini berisi mengenai soal-soal pengetahuan dasar keamanan pangan dan pengontrolan mutu dan sebagainya, seperti manajemen proses produksi, HACCP, kemudian pengontrolan kebersihan dan lain-lain. Nah, pada sesi 1 ini terdiri dari kurang lebih 25 soal. Dan soal-soal tersebut itu semuanya diambil dari bab 1 sampai dengan bab 4. Nah, tipsnya untuk mengerjakan sesi 1 ini berarti teman-teman harus menguasai teori-teori yang ada di bab 1 dan bab 4 tersebut. Paham ya teman-teman? Di soal ini lebih ditekankan teori. Jadi teman-teman harus bisa memahami konsepnya dari teori-teori tersebut. Tidak cuma sekedar hafal saja, tapi kalau bisa teman-teman sudah mengetahui konsep dari teori-teori tersebut. Oke, next. Sesi kedua. Sesi kedua ini berisi mengenai soal pengetahuan dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, jumlah soal di sesi ini kurang lebih 5 soal. Dan pada sesi ini, soalnya itu diambil dari bab 5 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, jadi tips untuk bisa mengerjakan di sesi ini, teman-teman harus menguasai teori yang ada di bab 5 tersebut mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, lanjut sesi ketiga. Sesi ketiga ini terdiri dari soal-soal mengenai keterampilan teknis keamanan pangan dan pengontrolan mutu dan lain sebagainya, seperti HACCP, kemudian manajemen proses produksi, kemudian manajemen kebersihan dan lain-lain. Nah, di sesi ketiga ini terdiri dari kurang lebih 6 soal. Soal pada sesi 3 ini itu kebanyakan diambil dari penerapan teori dari bab 1 sampai bab 4. Tapi ada beberapa soal yang soal hitung-hitungan, teman-teman. Nah, soal hitung-hitungan ini di luar dari modul bahan pembelajaran. Tapi tenang teman-teman, ini soalnya perhitungannya cukup mudah
hanya matematika dasar, matematika sederhana berupa perkalian, pembagian, atau kelipatan begitu. Dan teman-teman nggak usah khawatir, soal hitungan ini tidak banyak. Saat saya melaksanakan ujian dulu, hanya sebanyak 2 soal untuk soal hitungannya. Nah, untuk soal perhitungan dasar ini mungkin yang akan keluar itu mengenai gramasi resep makanan, kemudian pengenceran larutan, kemudian mengenai perkembangbiakan bakteri dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini masih tergolong mudah. Oke, selanjutnya adalah sesi keempat. Sesi keempat ini merupakan soal yang berisi mengenai keterampilan teknis, kesehatan, dan keselamatan kerja. Jumlah soal yang diujikan pada sesi ini kurang lebih 4 soal. Jadi teman-teman untuk bisa mengerjakan soal-soal pada sesi 4 ini, teman-teman harus menguasai materi di bab 5 dan juga di lampiran. Nah, dari bab tersebut itu soalnya berupa studi kasus gitu ya teman-teman. Jadi kita dihadapkan sebuah ilustrasi mengenai kecelakaan kerja gitu, kumpulan kecelakaan kerja. Nah, kita suruh menjawab sebuah soal, penyebab dari kecelakaan kerja itu apa, kemudian cara penanggulangannya bagaimana, atau bukan cuma kecelakaan kerja tapi tentang kebersihan juga akan ditanyakan. Kemudian mungkin sebagai contoh, kalau ada celah di gudang itu sebaiknya teman-teman bagaimana agar serangga tidak masuk. Nah, itu mendekati seperti itu sih teman-teman soalnya. Jadi lebih ke ilustrasi, sebuah ilustrasi gambar gitu. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang menanyakan entah itu penyebab, entah itu cara penanggulangan. Jadi tipsnya ya teman-teman harus menguasai berbagai macam contoh kasus kecelakaan kerja yang mungkin terjadi, kemudian penyebabnya itu apa, dan cara menanggulanginya itu bagaimana. Itu teman-teman harus bisa memahami dan bisa mengambil tindakan ketika sewaktu-waktu kecelakaan itu terjadi. Itu teman-teman harus bertindak bagaimana gitu. Oke, next ke tips berikutnya. Tips kedua, menghafalkan kosakata. Nah, teman-teman, kosakata ini bisa dibilang adalah core of the core. Inti dari inti pokoknya. Inti dari inti untuk bisa memahami modul pembelajaran dan juga menghadapi ujian SSW manufaktur pengolahan makanan dan minuman ini. Jadi ini sebuah hal yang wajib, tidak bisa dilewatkan. Kakashi naimono lah kalau istilah bahasa Jepangnya, sangat esensial. Oke teman-teman, jadi bagaimana sih untuk bisa menghafalkan kosakata yang ada di dalam modul pembelajaran SSW manufaktur pengolahan makanan dan minuman ini? Untuk metode menghafalnya, sebenarnya setiap orang itu beda-beda ya teman-teman. Setiap orang kan memiliki cara belajarnya sendiri, cara menghafalnya sendiri. Ya sebenarnya sih just the way you are lah kalau aku bilang. Tapi saya akan memberitahu kalian sebuah tips yang saya pernah lakukan dulu. Jadi sebelum saya menyentuh materi
modul pembelajaran SSW pengolahan makanan dan minuman itu, saya pertama-tama kenal dulu dengan khotobahnya. Jadi saya buka channel YouTube. Banyak kan ya channel-channel YouTube yang sharing mengenai khotobah dan artinya apa. Nah, itu udah mulai saya cicil sehari 25 khotobah lah. 20 khotobah sekian, ya semampunya aja lah, sesempatnya saya hafalkan gitu dikit-dikit ya, walaupun belum hafal-hafal banget tapi saya rutin gitu. Nah, dengan cara demikian teman-teman tuh akan terbantu gitu, setiap harinya nambah sekitar 20 khotobah, 25 khotobah kan lumayan ya gitu. Nah, untuk teman-teman ini saya sudah rangkumkan khotobah-khotobah yang ada di modul pembelajaran, dan saya juga membuat kuis kecil-kecilan ya, serangkaian kuis kecil-kecilan untuk membantu teman-teman untuk menghafalkan khotobah-khotobah tersebut. Nah, untuk linknya bisa kalian cek di deskripsi, saya tulis di situ. Kalau teman-teman berkenan, silahkan buka linknya. Mungkin bisa membantu teman-teman untuk menghafalkan kosakata ini, dan bisa membantu teman-teman untuk lulus ujian SSW Manufaktur Pengolahan Makanan dan Minuman. Oke, ke tips selanjutnya, yaitu tips ketiga, membaca modul versi bahasa Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk membaca modul bahan ajar versi bahasa Jepangnya, teman-teman sangat disarankan untuk membaca dan memahami versi bahasa Indonesianya dulu. Nah, teman-teman sebaiknya membaca dari awal bab 1, baca sampai bab 5, kemudian baca lampirannya juga ya teman-teman. Setelah semuanya selesai dibaca, jangan malas untuk mengulangi bagian yang sekiranya belum dipahami, teman-teman. Intinya jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk mengulang. Bagian mana sih yang belum kita paham gitu, itu diulang lagi. Kalau belum paham ya diulang lagi. Jangan malas lah untuk mengulang dan membaca gitu. Nah, untuk tips berikutnya, yaitu tips keempat, membaca modul versi bahasa Jepang. Nah, ini bagi teman-teman yang udah mahir nih bahasa Jepangnya, udah bisa baca dokai gitu. Ini langsung baca yang Jepang ini sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau emang teman-teman udah bisa mahir, udah nyaman dengan baca-bacaan bahasa Jepang gitu, udah terbiasa, udah bisa memahami kalimat-kalimatnya gitu, ya teman-teman bolehlah langsung membaca yang bahasa Jepang, malah sangat disarankan ya. Nah, kenapa sih harus membaca yang modul versi bahasa Jepangnya? Jadi saya sharing mengenai apa yang saya alami. Jadi dengan membaca ini akan membantu kita untuk membantu kita untuk lebih memahami kosakata yang telah kita hafal di awal tadi. Jadi kalau kita hanya membaca satu kosakata doang, itu kita kan masih belum paham ya, ini kosakata maknanya apa gitu. Cuma kosakata ini artinya ini, misalnya shokuhin artinya produk makanan gitu. Kemudian nanti kalau ada khotobah lagi yang mirip gitu, misalnya shokuhin produk makanan, seihin produk. Nah gitu kan, kalau kita tidak membaca langsung di bukunya kan kadang-kadang kita bingung gitu kalau ada khotobah yang mirip.
Misalnya ada Shokuzai, bahan baku, Genzario, bahan baku juga artinya. Tapi kalau kita coba untuk membaca buku, kita mungkin bisa lebih memahami ya arti keragaman kotoba itu tuh apa gitu. Walaupun artinya sama, mungkin penggunaannya ada yang berbeda gitu. Jadi teman-teman ya nggak ada ruginya sih membaca modul yang versi bahasa Jepangnya. Selain bisa membantu kita untuk lebih memahami kotoba-kotoba tersebut, teman-teman juga bisa berkenalan dengan kosakata baru di buku tersebut. Jadi seperti menyelam minum air gitu. Melakukan satu hal tapi sekaligus melakukan dua hal. Kita bisa lebih memahami kotoba-kotoba tersebut, memperkaya pengetahuan kita mengenai apa sih bedanya kotoba-kotoba tersebut, walaupun artinya sama tapi kok kadang-kadang digunakan dalam konteks yang berbeda. Selain itu juga sekalian untuk belajar pola kalimat baru gitu. Mungkin teman-teman yang antusias untuk belajar bahasa Jepang mungkin bisa mencoba tips ini. Saya yakin ini akan berguna untuk mengupgrade kemampuan bahasa Jepang teman-teman. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya, yaitu tips kelima, latihan soal. Nah, latihan soal ini merupakan salah satu hal yang termasuk yang paling penting juga teman-teman. Kalau yang tadi kan menghafal kosakata menjadi core of the core. Nah, ini bisa jadi untuk mengasah teman-teman. Mengasah seperti pisau. Pisau kalau tidak sering diasah kan tidak akan tajam ya teman-teman. Tapi itu tetap pisau. Tapi kalau kita asah terus, itu lama-lama akan menjadi tajam ya. Jadi latihan soal itu fungsinya seperti itu. Kalau diibaratkan seperti mempertajam bilah pisau kita. Pepatah bilang, practice make perfect. Latihan membuat sempurna. Nah, dengan latihan soal ini, kita bisa berlatih, kita bisa mengukur kemampuan kita bisa mengevaluasi proses belajar yang telah kita lalui, kita bisa mengestimasi waktu kita dalam mengerjakan soal-soal tersebut, dalam kecepatan kita membaca soal, kemudian memahami soal, kemudian kecepatan kita menjawab. Karena dalam ujian itu juga ya walaupun waktunya bisa dibilang bisa dibilang senggang ya, tapi tetap saja kita harus memperhatikan waktu ya teman-teman. Soalnya ya percuma kalau kita tidak memperhatikan waktu, kita bisa mengerjakan tapi kecepatan kita kurang, akhirnya kita tidak selesai gara-gara waktunya habis, kan sayang ya teman-teman. Nah, untuk latihan soal ini gimana sih cara kita latihan soal? Tenang teman-teman, banyak kok channel YouTube yang mengupload soal-soal latihan SSW pengolahan makanan dan minuman ini. Saya dulu juga saat persiapan ujian SSW manufaktur pengolahan makanan dan minuman ini juga latihannya melalui channel-channel YouTube yang berbaik hati mengupload soal-soal latihan SSW manufaktur pengolahan makanan dan minuman. Nah, dari situ saya cukup terbantu untuk bisa mempersiapkan ujian SSW manufaktur pengolahan makanan dan minuman ini dengan baik. Dan saya sangat berterima kasih terhadap orang-orang baik di belakang layar channel tersebut yang telah berbaik hati membagikan soal-soal latihan SSW manufaktur pengolahan makanan dan minuman tersebut. Nah, untuk rencana kedepannya sebenarnya saya juga ingin untuk membuat soal-soal latihan tersebut dan kemudian menguploadnya di channel ini. Ya, saya berpikir hanya
ingin berbagi dengan teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk mengambil ujian SSW pengolahan makanan dan minuman ini. Saya juga pernah mengalami hal yang serupa gitu. Saya ingin berbagi bersama teman-teman, sharing bersama teman-teman. Ya, intinya berusaha bekerja sama dalam kebaikan untuk meraih sesuatu gitu. Karena dulunya juga saya sempat terbantu oleh channel-channel yang membagikan soal-soal latihan SSW ini. Jadi doakan saja ya teman-teman, mungkin semoga saya bisa menjalankannya, dan mohon bersabar, mungkin saya dalam proses untuk membuatnya dan ingin menguploadnya. Oke, lanjut ke tips yang terakhir. Tips nomor 6. Tips 6, pahami tata pelaksanaan ujian dan persiapkan mental. Oke teman-teman, belajar materinya udah paham, kemudian khotbah sudah hafalan khotbah, kemudian sudah latihan soal, pokoknya teman-teman sudah siap lah, intinya udah siap gitu, udah matang gitu, udah siap tempur lah untuk esok hari, untuk mengerjakan soal-soal ujian dan lulus mendapatkan sertifikat SSW pengolahan makanan dan minuman ini. Nah, tapi teman-teman, setelah kita mempersiapkan hal-hal tersebut, ada hal yang sering kita anggap sepele ya teman-teman. Tapi hal ini sangat penting, karena kalau ada yang terlewat, itu bisa-bisa kita tidak boleh mengikuti proses ujian. Nah, apa saja sih ini? Jadi sebelum ujian itu pastikan teman-teman membaca benar-benar peraturannya di website Prometric. Apa saja yang harus dibawa saat hari ujian, seperti bukti reservasi, kemudian kartu identitas, KTP atau SIM atau paspor dan lain-lain, kemudian sertifikat vaksin, kemudian sebelum ujian jangan lupa registrasi ulang di lokasi ujian, dan lain sebagainya lah teman-teman. Soalnya dulu pernah pengalaman teman saya itu akan ikut ujian JFT gitu, tapi saat itu tidak tahu gitu surat bukti reservasinya itu yang bagian mana gitu. Nah, saat itu yang dibawa bukan surat bukti reservasi, tapi bukti pembayaran Prometric yang masuk melalui email. Nah, kemudian syukurnya teman saya ini diberi keringanan karena penjaganya baik, jadi diberi kesempatan gitu untuk mencetak kartu ujian ini, dan ya masih diperkenankan untuk mengikuti ujian. Jadi untuk untuk hal-hal yang harus dibawa ke lokasi ujian dan harus ditunjukkan ke petugas itu jangan sampai lupa ya teman-teman. Oh ya, sebelum ujian jangan lupa juga berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar teman-teman semua diberi kelancaran saat mengerjakan soal ujian ini. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya share ke teman-teman. 6 tips untuk persiapan ujian SSW, manufaktur, pengolahan, dan minuman.
Oke teman-teman, semoga tips yang saya bagikan ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan ujian SSW Manufaktur Pengolahan Makanan dan Minuman dengan lebih baik lagi. Dan saya doakan teman-teman semua yang akan mengambil ujian ini semuanya bisa lulus dengan nilai yang baik, dengan proses yang lancar. Semoga bisa terbang ke Jepang dan menggapai impiannya masing-masing. Nah, akhir kata saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau banyak kata-kata saya yang salah, kemudian salah cara penyampaian atau ada suatu hal yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, kuotanya, tenaganya untuk menonton video ini. Dan akhir kata, mite kurete, arigatou gozaimashita. Terima kasih telah menonton. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya.